Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya yang bernama Erika Junarta Manalu dengan NIM 2105 12430 dengan matkul Sejarah Indonesia Masa Islam, yaitu dengan melaksanakan UTS, di mana dosen pengampu saya yang bernama Bapak Nurdiansyah MPD. Saya akan membacakan hasil UTS atau ujian tengah semester saya. Yang pertama, dengan soal, untuk mempelajari sejarah tidak perlu dihafal, yang penting dapat memahami dan tahu makna yang terkandung di balik suatu peristiwa tersebut. Betulkah pernyataan tersebut? Kemukakan jawaban dan alasan saudara. Jadi, menurut pendapat saya atau jawaban saya, pernyataan tersebut benar. Karena pencapaian suatu proses pembelajaran sejarah terkesan tidak optimal apabila peserta didik hanya dituntut untuk sekedar menghafal berbagai peristiwa sejarah, namun tidak diajarkan untuk memahami mengenai makna apa yang terkandung di balik suatu peristiwa sejarah, sehingga menyebabkan sebagian peserta didik sebatas mengenal suatu peristiwa atau tokoh sejarah saja, namun tidak memahami makna peristiwa ataupun mengenal karakter dari seorang pahlawan dengan baik. Yang soal nomor 2, yaitu terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah. Peradaban Islam lainnya atau dalam kurung selain dari Nusantara. Coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses alkulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Jawaban saya itu, peradaban Islam Nusantara yang menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas disebabkan oleh karena ketika agama dan kebudayaan Islam masuk ke Nusantara, pada saat itu di Nusantara telah ada kebudayaan Hindu-Buddha dari India yang dimana berkembang di Nusantara. Islam tidak menghilangkan unsur budaya yang telah ada sama sekali, namun justru terjadinya perpaduan budaya antara budaya yang sudah ada dengan agama dan budaya Islam, sehingga peradaban Islam Nusantara menampilkan ciri dan karakter yang khas, karena terjadi perpaduan dengan budaya yang berkembang di Nusantara. Proses alkulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara, di mana perkembangan kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Nusantara, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat. Hasil proses alkulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik atau kebendaan, misalnya seni bangunan, seni ukir, atau pahat dan karya sastra. Dalam bentuk non-fisiknya, yaitu seperti pola hidup dan kebudayaan. Soal nomor 3, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Jawaban saya itu, peran ulama antara lain yaitu sebagai bagian dari pejabat elit yang dimana fungsinya untuk memperkokoh kedudukan pimpinan yang duduk di singgasana. Hubungan erat raja dan ulama bukanlah hal yang aneh. Contohnya, pada kerajaan Samudra Pasai dalam bidang Kerajaan Samudra Pasai. Dalam bidang hukum, ulama berperan sentral dalam membuat regulasi dan menentukan kehidupan keagamaan umat Islam, di mana mereka sebagai penghulu atau kadi di Jawa. Lembaga kadi makin mapan pada abad ke-17 di Kerajaan Aceh, tidak hanya memberikan nasihat kepada raja seperti di Kerajaan Malaka. Para kadi juga menjalankan hukum Islam di kerajaan. Kadi di Aceh mulai berdiri pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Soal nomor 4, jelaskan dan uraikan tentang Islamisasi di Pulau Sumatera. Jawaban saya, agama Islam mulai masuk ke Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Dalam sejarahnya, proses Islamisasi di Sumatera dipengaruhi oleh wilayah Aceh yang merupakan cikal bakal terjadinya proses Islamisasi di Nusantara. Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh saudagar Arab yang hilir mudiknya berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera.
Kota Barus pada masa itu dianggap sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Selain melalui jalur perdagangan, proses Islamisasi di Pulau Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan, wali, dan ulama-ulama yang berada di Sumatera. Bukti-bukti proses Islamisasi di Pulau Sumatera menghasilkan masjid-masjid, makam, serta beberapa peninggalan lainnya. Kemudian soal kelima, jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Jawaban saya, penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh digolongkan dalam sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama, sebab umum. Terjadinya perang saudara pada Kesultanan Aceh yaitu pihak Belanda mencurigai kerajaan Aceh menjalin hubungan politik dengan Turki, Singapura, Italia, dan Amerika Serikat. Rakyat Aceh dituduh mempersulit kegiatan perdagangan Belanda. Usaha Belanda untuk menguasai Aceh dengan melanggar Perjanjian London pada tahun 1824. Penyerahan wilayah Delhi, Asahan, Serdang, Langkat akibat adanya Perjanjian Siak pada tahun 1858. Kemudian letak Aceh sangat strategis sebagai jalur pelayaran internasional yaitu di Selat Malaka. Belanda menganggap kapal-kapalnya sering diganggu di Selat Malaka, bahkan sampai ditenggelamkan. Kemudian ada sebab khusus terjadinya perang saudara pada Kesultanan Aceh, yaitu di mana tuntutan Belanda terhadap Aceh agar tunduk kepada pemerintah Belanda, yang dimana petisi yang disampaikan Belanda ditolak sepenuhnya dengan tegas oleh Sultan Mahmud Shah. Penolakan tersebut dijawab oleh Belanda dengan deklarasi perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret pada tahun 1873. Sekian jawaban dari hasil UTS dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.